Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal halaman 51 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tersebut, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan di video ini. Sebelum masuk untuk pembahasan latihan soal, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang konversi satuan panjang. Perhatikan ada kilometer, hektometer sampai dengan milimeter. Yang perlu kita ketahui bahwasanya apabila satuan panjangnya turun dari kilometer, hektometer ataupun sampai dengan milimeter, itu kali dengan 10. Sebaliknya apabila naik, yaitu contohnya milimeter ke sentimeter ataupun meter ke kilometer, apabila naik maka bagi dengan 10. Sebagai contoh di sini, umpama 2,5 kilometer jadikan ke bentuk dam, berarti turun 2 tingkat, pindahkan koma atau kali 10, 1, 2, pindahkan koma 2 kali, atau kali 10, 2 kali, kali 10, kali 10. Dan bagaimana apabila naik, contohnya meter ke dam, tapi ini 1 tingkat, umpama 20 meter jadikan ke dam atau ke dekameter, maka tinggal menjadi 2. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja langsung ke latihan soal yang pertama. Soal latihan nomor 1. Jarak kota A ke kota B adalah 5 km lebih 20 dekameter. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Di sini ada jarak AB yaitu 5 km lebih 20 dekameter. Berapa meter A ke kota B? Untuk menyelesaikan soal demikian bagaimana caranya? Karena di sini diminta ke berapa meter, maka satuan panjangnya itu jarak AB 5 km, 5 km lebih berarti ditambah 20 dekameter sama dengan, ingat perintahnya ke bentuk meter, berarti jadikan ke bentuk meter semuanya. 5 km jadikan ke meter, berarti naik ataukah turun? Ternyata turun 3 tingkat. Demikian 5 turun 3, 1, 2, 3 tambah 0,3 ditambah 20 dekameter. 20 dekameter ke meter turun 1. Demikian tambah 0,1. Ini sama halnya dengan dikali 10. Sekarang menjadi 5000 ditambah 200 sama dengan 5200. Bila demikian berapa meter jarak A ke B? Yaitu 5200 meter. Selanjutnya nomor 2. Ali berlari sejauh 2000 meter, kemudian berlari lagi 10 hektometer. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ali? Jadi di sini diketahui bahwa Ali berlari 2000 meter, kemudian lari lagi 10 hektometer. Berapa jarak tempuh yang ditempuh oleh Ali? Yang ditanyakan dalam bentuk kilometer. Untuk menjawab soal demikian bagaimana caranya? Caranya tentunya berlari 2000 meter atau 2000 meter di sini 2000 meter, lari lagi berarti ditambah yaitu 10 hektometer sama dengan perintahnya ke bentuk kilometer, berarti jadikan ke sama dengan km. Sekarang tinggal kita ubah satuan panjangnya yaitu meter ke bentuk kilometer. 2000 meter, meter ke kilometer naik ataukah turun? Berarti naik berapa tingkat? 3 tingkat. Bila demikian 2000 perhatikan meter ke kilometer berarti naik 3 tingkat. 1, 2, 3 hilang 0,3 menjadi 2 kilometer ditambah 10 hektometer. Hektometer ke km atau ke kilometer naik berapa tingkat? 1 tingkat. Bila demikian 10 naik 1 menjadi 1. Sekarang bentuknya menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 3 ini adalah 3 dalam bentuk kilometer. Sehingga ketika ditanya berapa jarak tempuh Ali dalam bentuk kilometer, itu 3 kilometer.
Berikutnya latihan soal untuk nomor 3. Pohon mangga berada 40 desimeter di utara pohon jambu. Pohon jeruk berada 400 cm di selatan pohon jambu. Berapa meter jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Ada pohon mangga, di sini saya buatkan gambarannya saja ini. Pohon mangga 40 desimeter utara pohon jambu. Berarti kurang lebih seperti ini, 40 desimeter. Pohon jeruk 400 cm selatan pohon jambu. Ini mangga, ini jambu, dan ini adalah jeruk. 400 cm, ini berarti 400 cm. Berapa jarak mangga ke jeruk? Jarak mangga ke jeruk berarti jarak ini. Kalau demikian bagaimana? Yaitu 40 desimeter ditambah ini 400 cm. Itu gambarannya seperti itu. Kita hapus lagi sekarang. Untuk menyelesaikan soal demikian berarti 40 desimeter ditambah 400 cm, karena perintahnya ke berapa meter berarti sama dengan meter. Sekarang desimeter jadikan ke meter. Desimeter naik ataukah turun? Bila ke meter ternyata naik satu tingkat. Bila naik satu tingkat berarti 40 naik 1 berarti hilang 0, 1 menjadi 4. Ditambah 400 cm ke meter, cm ke meter, naik 2 tingkat. 400 per 2 tingkat 1, 2 menjadi 4. Sekarang 4 tambah 4 sama dengan 8. Bila demikian, berapa jarak pohon mangga ke pohon jeruk? Dalam bentuk meter itu 8 meter. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 4. Edo bersepeda sejauh 4.500 desimeter dan Budi bersepeda sejauh 25 dekameter. Siapakah yang bersepeda lebih jauh dan berapa meter selisihnya? Jadi di sini diketahui Edo bersepeda sejauh 4.500 desimeter sedangkan Budi 25 dekameter. Ditanya siapa lebih jauh dan berapa selisihnya dalam bentuk meter. Untuk menjawab soal demikian, caranya bagaimana? Caranya satuan panjangnya disamakan karena yang ditanyakan adalah selisih dalam bentuk meter, maka sama-sama jadikan bentuk meter. Saya taruh di sini saja ini 4.500 desimeter. Desimeter ke meter berarti naik ataukah turun? Kita tulis dulu ini. Desimeter ke meter berarti naik, yaitu naik 1 tingkat. Bila demikian hilang 0, 1 menjadi 450 meter. Sedangkan Budi 25 dekameter. 25 dekameter ke meter berarti apa? Turun 1 tingkat tambah 0, 1. Ini sudah dalam bentuk meter. Siapa lebih jauh? Untuk mengetahui siapa lebih jauh tentunya jarak tempuhnya siapa yang lebih panjang antara 450 dan 450. Tentunya yang lebih jauh adalah si Edo karena menempuh 450. Berarti siapa lebih jauh? Yaitu Edo. Tanyakan berapa selisihnya. Selisihnya tentunya caranya 450 dikurangi 250. 0,042. Selisihnya adalah 200 meter. Kita tulis ini 200 meter. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 5. Siti akan berkunjung ke rumah Bibi. Ia naik mobil angkutan pedesaan sejauh 5 km. Kemudian berjalan kaki sejauh 250 meter. Berapa meterkah jarak rumah Siti ke rumah Bibi? Jadi di sini diketahui bahwa Siti naik angkutan pedesaan yaitu sejauh 5 km. Kemudian jalan kaki 250 meter. Ditanya jarak rumah Siti ke rumah Bibi itu berapa meter? Untuk menyelesaikan soal demikian, perhatikan berarti jarak tempuh yang naik angkot atau 5 km ini 5 km kemudian ditambah dengan jalan kaki yaitu 250 meter sama dengan, karena perintahnya ke bentuk meter berarti sama dengan meter. Sekarang
kilometer dan meter ini jadikan ke bentuk meter. Karena ini sudah dalam bentuk meter, berarti ini tetap 250. Sekarang 5 kilometer jadikan ke meter, berarti kilometer ke meter naik apakah turun? Ternyata turun berapa tingkat? 5 kilometer ke meter yaitu turun 3 tingkat. Bila demikian tambah 0,3 samanya dan kali 10 kali 10 kali 10. Sekarang menjadi 5.000 ditambah 250 sama dengan berapa? Yaitu 5.250. Sehingga jarak rumah Siti ke rumah Bibi adalah berapa? Ini 5.250 meter. Soal latihan nomor 6. Dayu bersepeda ke sekolah. Jarak rumah Dayu ke sekolah 2 km. Ia sudah bersepeda sejauh 135 km. Berapa meter lagi Dayu sampai di sekolah? Jadi di sini diketahui jarak rumah Dayu ke sekolah 2 km. Sedangkan jarak yang sudah ditempuh 135 km. Ditanya berapa meter lagi. Untuk menjawab soal demikian, caranya bagaimana? Caranya itu jarak rumah Dayu silakan bisa tulis di sini oleh kalian, tapi di sini saya akan langsung menggunakan angkanya, yaitu jarak rumah Dayu 2 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh, yaitu dikurangi 135 km. Saya ulangi, jarak rumah Dayu ke sekolah dikurangi jarak yang sudah ditempuh sama dengan, karena perintahnya bentuk meter maka sama dengan M. Sekarang masing-masing satuan panjangnya jadikan ke bentuk meter. Kilometer ke bentuk meter berarti turun berapa? 3 tingkat. Turun 3 tingkat tambah 0,3 dikurangi 135 dekameter. Dekameter jadikan ke meter, tapi naik atau turun? Ternyata turun. Turun berapa? 1 tingkat. 1 tingkat berarti tambah 0,1. Sekarang menjadi 2000 dikurangi 1350. Tinggal berapa? Yaitu 650. Sehingga berapa meter lagi jarak tempuh Dayu? Yaitu 650 meter kekurangannya. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 7. Jarak kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak kota B ke kota C adalah 85 hektometer. Beni bersama keluarga berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Jarak yang ditempuh Beni dan keluarga adalah berapa meter? Jadi di sini jarak AB 50 km, jarak BC 85 hektometer. Sedangkan Beni dari A ke kota C melalui B, berarti ini sama halnya dengan jarak tempuh A ke C, yaitu berapa? 50. Kita cara menghitungnya 50 km ditambah jarak B ke C, yaitu ditambah 85 hektometer, sama dengan perintahnya adalah dalam bentuk meter, berarti sama dengan meter. Sekarang masing-masing satuan panjangnya jadikan ke bentuk meter. 50 km. Kilometer ke meter turun 3 tingkat. Bila demikian 50 km tambah 0,3123 menjadi 50.000 ditambah 85 hektometer. Turun berapa ke meter? Turun 2. Bila demikian tambah 0,2. Sekarang menjadi 50.000 ditambah 8.500. 50.000 ditambah 8.500 sama dengan 58.500. Sehingga berapa jarak tempuhnya? Yaitu ini 58.500 meter. Berikutnya latihan soal nomor 8. Jarak kota A ke kota B 25 km kurang 15 dekameter. Berapa meter jarak kota A ke kota B? Jadi diketahui jarak AB 25 km kurang 15 dekameter. Berapa meter jarak AB? Untuk mengetahui jarak AB tentunya adalah ini, tinggal kita pindahkan saja jarak A ke kota B 25 km kurang, berarti tandanya adalah dikurangi min atau negatif 15
dekameter. Berapa meter jarak AB? Kalau demikian ini jadikan ke bentuk meter. Sekarang tinggal kita hitung atau rubah konversikan ke bentuk meter semuanya. 25 km berarti 25 km per meter turun. Kalau demikian turun berapa? Turun 3 tambah 0, 3 dikurangi 15 dekameter jadikan meter. Dekameter berarti naik ataukah turun? Ternyata turun. Turun berapa? Turun 1 tambah 0, 1. Sekarang menjadi 25.000 dikurangi 150. 25.000 dikurangi 150 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 24.850. Bila demikian, berapa meter jarak A ke kota B dalam bentuk meter? Yaitu 24.850 meter. Berikutnya nomor 9. Nomor 9, jarak kota Malang ke kota Ponorogo adalah 100 km. Siti berangkat dari kota Malang bersama keluarga. Setelah perjalanan 70 menit, perjalanan yang sudah ditempuh 37,5 km. Berapa kilometer sisa perjalanan Siti? Jadi di sini Malang Ponorogo 100 km, selama 70 menit berjalan sudah ditempuh 37,5 km. Berapa sisa perjalanan dalam bentuk kilometer? Caranya bagaimana untuk menyelesaikan soal demikian? Tentunya adalah jarak Malang Ponorogo yaitu 100 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh yaitu selama 70 menit ini berapa? Dikurangi 37,5 km. Sisanya dalam bentuk apa? Kilometer. Berarti tinggal jadikan ke km. Karena satuannya sudah dalam bentuk km, tinggal kita hitung saja 100 dikurangi 37,5. Caranya bagaimana? 100 dikurangi 37,5. Ini 0 menjadi 5, ini menjadi 9 kurangi 7 2, ini 9 dikurangi 3 6. Ini tentunya sama sudah enggak? Koma turunkan menjadi 62,5. Sehingga berapa sisa perjalanan? Yaitu 62,5 km. Selanjutnya nomor 10. Di sepanjang jalan Pantura akan diadakan perbaikan jalan sejauh 180 km. Pekerjaan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama 58 km, tahap kedua 47,5 km, dan sisanya diselesaikan pada tahap 3. Berapa kilometer penyelesaian perbaikan jalan pada tahap ketiga? Jadi panjang jalan di sini 180 km. Pekerjaan tahap 1 58, pekerjaan tahap 2 47,5 km, sedangkan pekerjaan tahap 3 itu belum diketahui. Yang ditanyakan berapa kilometer pekerjaan tahap 3-nya. Caranya bagaimana? Tentunya caranya adalah panjang jalan dikurangi pekerjaan tahap 1 dan 2, atau 180 dikurangi 58 dikurangi 47,5. 180 dikurangi 58 sama dengan 122 dikurangi 47,5 sama dengan berapa? 74,5. 74,5. Dan pekerjaan tahap 3 atau berapa km pekerjaan tahap 3 yaitu 74,5 km. Atau penyelesaiannya ini cara pertama seperti ini, atau cara penyelesaian kedua caranya 180 dikurangi pekerjaan tahap 1 dan tahap 2, berarti dikurangi 58 ditambah 47,5. Ini seperti ini pun bisa, sama dengan 180 dikurangi 58 ditambah 47,5 yaitu 105,5. 180 dikurangi 105,5 sama dengan 74,5. Ini sama saja jawabannya. Demikianlah apa yang
bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.